Halo Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melihat video yang memberikan contoh percakapan untuk melakukan kalibrasi atau evaluasi. Proses percakapan untuk melakukan kalibrasi ini dilakukan secara berkala sesudah kita melakukan atau mengimplementasikan rencana-rencana pengembangan. Tujuannya adalah untuk melihat sampai di mana kemajuan pengembangan kita dibandingkan dengan tolok ukur yang dipakai untuk pengembangan tersebut. Ini juga biasa dilakukan terutama untuk pengembangan diri terhadap kompetensi. Jadi yang menjadi tolok ukur adalah kompetensi standar. Silakan amati bagaimana coach melakukan pengukuran dan bagaimana ia meminta coachingnya untuk melakukan refleksi awal tentang apa yang sudah terjadi. Juga lihat bagaimana ia menindaklanjuti hasil dari kalibrasi tersebut. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Halo Mbak Rini, ketemu lagi. Halo Mbak Dita, apa kabar? Baik, sehat terus ya. Masih sehat ya? Selalu sehat. Nah, ini sudah waktunya nih tanpa kerasa kita sudah sampai di 3 bulan pertama nih. Ini waktunya kita melakukan percakapan buat kalibrasi, buat mengevaluasi perjalanan kita nih Mbak Rini. Gitu ya. Jadi ke depan ini saya pengen ngajak Mbak Rini dan bareng-bareng saya untuk ngeliat nih kita terhadap peta kompetensi kepala sekolah nih ada di mana nih ya gitu. Nah, kalau saya ingat percakapan kita 3 bulan yang lalu, Mbak Rini kan bilang bahwa saya nih kayaknya sekarang kalau diukur sendiri nih ada di level 2 gitu ya. Dalam skala kompetensi, artinya di aspek pengembangan diri dan orang lain itu sudah sesekali mengikuti kegiatan pelatihan, mulai mengirim guru mengikuti program pengembangan, namun belum memfasilitasi pemberian umpan balik gitu ya. Yang kepemimpinan pembelajaran sudah mengidentifikasi peluang untuk menciptakan dunia belajar mengajar yang sesuai paradigma baru, yang nyaman bagi murid dan guru. Terus mulai melakukan observasi untuk melihat kinerja guru, mulai mengundang orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah gitu ya. Itu yang dari pengembangan, lalu yang manajerial juga mulai punya program-program yang berpusat pada murid. Nah, itu tuh ukuran yang waktu itu kita bilang kita di level 2. Nah, di titik ini aku pengen denger swanilainya Mbak Rini sendiri terhadap Mbak Rini apa yang sudah bagus atau malah melampaui dari aspek-aspek tadi gitu, kalau boleh di-share nih apa yang sudah dinilai sendiri oleh Mbak Rini, monggo loh. Iya, jadi aku tuh orangnya nggak bisa diem ya, dan terus bergerak, dan kebetulan aku tuh punya linknya banyak banget sehingga kadang-kadang pas perlu, oh iya ya aku punya link yang ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga menjadi kelebihan aku menurutku ya. Jadi apa namanya, link ini ternyata sangat bermanfaat ketika aku menjadi kepala sekolah. Oke. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya aku lakukan di sekolah itu sudah mulai yang kita bicarakan itu di level 2. Kayak beberapa waktu yang lalu aku menyuruh teman-teman untuk sekolah S2 gitu. Mereka sudah melakukannya. Hmm. Dan baru kemarin, Bu, saya sudah lulus S2, terima Wow. kasih karena dorongan Ibu saya bisa menyelesaikan S2 saya. Waktu itu ada sekitar 5 atau 6 orang yang saya dorong untuk melanjutkan S2 dan hampir semuanya udah selesai. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ada pendaftaran untuk calon kepala sekolah. Meskipun di sekolahku yang baru ini belum, tapi di sekolah baru yang lama, karena yang sekolah yang baru ini aku baru 1 tahun. Kemudian di sekolah yang lama aku memiliki guru-guru yang menurutku kompeten lah bisa untuk menjadi kepala sekolah. Jadi aku dorong mereka untuk mengikuti calon kepala sekolah, dan alhamdulillah dari 4 yang mengikuti tes,
3 orang sudah mulai lolos di tahap selanjutnya. Jadi tinggal diklat merekanya. Jadi hal-hal seperti itu sudah aku lakukan, Mbak Dita. Jadi hal seperti itu. Kemudian kalau dengan orang tua siswa, memang aku tuh di sekolah, karena ini SMK, menurutku untuk anak-anak yang ABK itu cocok ya. Jadi ada beberapa siswa yang ABK memang saya terima di sekolah kami, dan alhamdulillah mereka bisa koordinasi antara sekolah dengan orang tua sudah kami lakukan, terutama dalam pendampingan terhadap anak-anak mereka. Juga beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua itu sudah aku lakukan di sekolah. Sejauh ini ya seperti itu, Mbak Dita. Kalau lihat itu sih Mbak ya, kalau ini saya dari pengamatan saya juga, kita ngobrol ngelihat bagaimana Mbak Rini mengelola ini ya. Menurut saya emang level 2 sih udah kelewat Mbak, kemana-mana gitu ya. Kalau saya lihat, tambah tadi melengkapi cerita-ceritanya Mbak Rini nih, bahwa kalau sekolah sih sekarang udah banyak program pengembangan diri yang kayaknya memang sudah disediakan Mbak Rini ya, termasuk yang kita omongin dalam percakapan kemarin, membantu guru-guru yang masih mungkin belum bisa seantusias teman-temannya. Jadi artinya Mbak Rini memperhatikan semua hal gitu, dan itu menurut saya cocok dengan aspek pengembangan diri dan orang lain. Justru yang level 4 Mbak, nih kayaknya udah lompat ya kalau menurut saya ya, karena ternyata ya. Soalnya di sini bilangnya kan aktif mengikuti program pengembangan diri. Aku tahu Mbak Rini tadi cerita juga aktif di Jabar Masagi lah, ikut kegiatan guru penggerak, sekolah, semua diikutin gitu ya. Jadi secara pribadi mengembangkan diri, dan juga tidak sungkan, tidak berhenti memikirkan supaya teman-teman guru yang 70 orang tadi itu juga ikut berkembang bersama. Jadi kayaknya udah konsisten di situ, dan tampaknya juga sering melakukan refleksi gitu ya kalau saya tangkep, dan umpan balik jadi hal biasa kayaknya ya bagi mungkin sebagian orang. Saya tahu Mbak Rini masih menghadapi tantangan untuk bisa memberikan ke mereka, dan mereka terbuka menghadapi itu gitu. Terus terutama yang tadi ada guru-guru yang didorong untuk jadi S2 segala gitu, dan berhasil. Ternyata itu udah nomor berapa itu ya, kalau di sini kalau ada 5 mungkin jadi 5 nih, tapi itu udah mentok di level 4 Mbak. Terus sekolah juga jadi kayaknya berpusat kepada murid ya, artinya dengan apalagi tadi sudah menerima ABK gitu, yang artinya kan kalau udah nerima ABK nggak harus berfokus pada murid ya, pada kebutuhan dia gitu ya. Jadi itu sudah salah satu menurut saya bukti lah bahwa sekolah yang Mbak Rini pimpin ini ke arah sana. Juga keterlibatan orang tua dan komunitas, kalau saya lihat yang networknya Mbak Rini ini dipakai semua nih. Pokoknya kalau bisa bikin sekolah saya maju, saya bawa ke sekolah gitu ya kayaknya ya. Benar banget. Oke, wah itu sih udah mentok-mentok nih Mbak. Kan teman-teman gitu. Iya betul. Nah kalau lihat seperti itu Mbak, saya jadi pingin tahu apalagi yang Mbak Rini pingin kembangkan sebagai kepala sekolah ya dari titik ini nih. Kalau ke depan katakanlah 6 bulan ke depan, kalau Mbak Rini bisa bilang, oh saya udah lebih berkembang nih sebagai kepala sekolah. Apa sih yang Mbak Rini pengen kembangkan? Terutama itu melibatkan orang tua lebih banyak ya, lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, karena selama ini ya kalau SMK itu kan memang ya memang orang tuanya itu kadang-kadang menyerahkan aja anak-anaknya ke sekolah gitu, tapi ternyata kan tidak bisa begitu, karena kita harus berkolaborasi ya antara jadi kalau saya menyebutnya ada tripartit di mana di situ ada orang tua, sekolah, dan masyarakat yang harus bergandengan tangan untuk mengembangkan sekolah. Jadi ini yang jadi PR besar saya untuk mengembangkan diri saya, bagaimana caranya melibatkan orang tua sehingga nanti pembelajaran di sekolah itu akan
lebih hidup gitu ya, lebih hidup di mana guru-guru juga memahami kondisi anak-anak dari orang tua juga memahami kondisi sekolah, bagaimana mendukung anak-anak dan mendorong anak-anak dari rumah. Itu Mbak yang PR gede. PR gedenya, oke. Jadi itu mungkin di area sekolah tidak hanya sekolah bekerja sama erat dengan orang tua gitu. Jadi yang tadi triparti itu betulan bisa mendukung pengembangan anak gitu ya, Mbak Arini ya. Kalau aku lihat ya, pengen lihat di situ ya, bahwa orang tua terlibat gitu kan dalam pengembangan anaknya. Yang pengen kelihatan seperti apa? Yang namanya Mbak Arini bilang, oh saya udah bisa kolaborasi sama orang tua tuh kalau ada apa nih dalam 6 bulan ke depan ini? Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di sekolah tuh pengennya kita kerja bareng kayak gitu. Jadi pengalaman saya waktu anak saya sekolahkan di sekolah swasta gitu ya, di mana orang tua selalu diajak terlibat untuk mengapresiasi hasil karya anak-anak di sekolah, kemudian memberikan dorongan kepada anak-anak sehingga anak-anak tuh lebih optimal gitu di sekolah. Jadi hal-hal seperti itu. Termasuk juga sebetulnya kita punya kantin yang sekarang bagus ya, bentuknya kayak kafe kayak gitu. Saya pengen kantin itu juga ada orang tua yang tidak mampu, kita berdayakan di sana sehingga dia bisa memiliki anggaran untuk meningkatkan kualitas anaknya. Jadi saya pengen kantin-kantin itu dikelola oleh orang tua siswa gitu. Oke. Oh, sampai sejauh itu ya. Jadi bukan hanya yang terlibat pendidikan gitu ya, bahwa yang tadi mengapresiasi mungkin hasil karya anak-anak, tapi juga Mbak Rini pengen lihat bahkan menyediakan sekolah sebagai mungkin kesempatan bagi para orang tua ini untuk bisa mendapatkan tambahan income mungkin kalau gitu ya, betul, sehingga bisa mendukung anak-anaknya yang bersekolah di situ juga gitu ya. Betul banget. Oke. Kalau yang tadi kolaborasi selain mengapresiasi, yang kayak apa sih yang Mbak Rini pengen lihat dalam skala yang paling sederhana deh nih, kalau udah kayak gini udah lumayan nih kolaborasinya naik gitu. Apa yang kebayang buat Mbak Rini? Sebenarnya karena kan di kurikulum yang baru itu ada beberapa mata pelajaran yang harus dibuat menjadi project. Nah di project itu mungkin orang tua harus terlibat. Oke. Ya, jadi keterlibatan orang tua di dalam project ini mungkin akan membantu kelancaran kegiatan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Saya pernah tuh di sekolah anak saya, sekolahnya tuh punya program misalnya soal karir gitu ya. Lalu sekolah itu mencari orang tua yang bisa menceritakan karir yang bisa menginspirasi anak gitu misalnya. Jadi kalau senengnya kuliner, nah makanya didatengin nih orang tua yang punya bisnis restoran, lalu dia cerita depan anak-anak gitulah, bahkan menyediakan mungkin restorannya buat tempat anak-anak ini magang pada waktu liburan sekolah, kayak gitu Mbak Rini dalam bayangan Mbak Rini? Iya, bisa banget yang kayak gitu. Oke. Nah kita akan coba, nanti kita rapiin lagi nih Mbak Rini apa yang kita udah omongin gitu ya. Jadi dari sini saya menangkap bahwa ada keinginan untuk tetap meningkatkan lagi kualitas, meskipun kolaborasi sudah ada, mungkin keterlibatan orang tua sudah ada, tapi kayaknya Mbak Rini pengen meningkatkan lagi, istilahnya memaksimalkan lagi sehingga memang pembelajaran buat anak-anak nih tambah dapat segala-galanya nih anak-anak ya dari sekolah di situ. Jadi dukungan dari rumah, kemudian dari sekolah, apalagi kalau misalnya orang tuanya terlibat langsung, itu kan akan lebih dapat gitu. Oke. Nah ini nanti kita akan follow up, sesudah ini saya akan coba rapikan dulu dari dokumentasi rencana pengembangan kita yang kemarin Mbak Rini. Nanti saya akan set up waktu lagi, janjian lagi untuk justru membicarakan 6 bulan ke depan ini. Kalau Mbak Rini ingin memang meningkatkan keterlibatan orang tua tadi ya, sehingga nanti si level 4 ini bisa lebih dijaga di situ terus gitu ya, paling tidak, malah kalau bisa naik, kita bikin level 5 nanti.
Oke, Mbak Rini, terima kasih banyak buat sore ini ya. Sampai ketemu lagi nanti kalau saya sudah siap dengan formnya, saya kontak Mbak Rini lagi untuk bikin janji. Oke, terima kasih banget ya Mbak Terima Rita. kasih banyak ya Mbak Rini. Sudah banyak Selamat sharing sore. dengan saya dan saya dapat insight-insight yang banyak dari Mbak Dita. Oke, Terima kasih Mbak sama-sama. Dita ya. Selamat sore Mbak Sama-sama. Dita. Selamat sore.